Restoran pizza yang dituju bukanlah restoran kelas atas. Itu adalah restoran pizza yang hendak dituju Zeva dan Kenzo. Restoran dengan banyak pengunjung. Karena harga yang murah dan makanan yang lezat. Tidak ada pembicaraan sama sekali. Sampai pesanan mereka pun datang. Kalian memesan banyak menu, ujar Mario. Karena kau bilang akan mentraktir kami. Aku tidak segan-segan, balas Kenzo. Benar, anak remaja harus makan banyak agar kalian tumbuh dengan cepat. Mario meletakkan potongan pizza dengan topping nanas di piring Zeva. Gadis itu langsung mengerutkan dahi. Sepertinya perkataan itu lebih tepat dikatakan pada anak-anak kecil yang baru belajar. Kenzo mengambil potongan pizza dengan banyak topping daging, kemudian meletakkannya di piring yang ada di hadapannya. Kenzo menukar piringnya dengan piring Zeva. Melihat itu, Mario menatap Kenzo dengan lekat. Zeva tidak suka nanas di atas pizza. Jelas Kenzo, begitu ya. Rupanya ada banyak hal yang harus aku ketahui tentangmu. Mario menatap Zeva. Untuk apa kau mengetahui banyak hal tentangku? Zeva mulai melahap pizza. Dia merasa sedikit malas, namun dia tidak bisa menolak rasa pizza yang lezat. Bukankah aku sudah mengatakannya? Aku sedikit tertarik padamu, ungkap Mario. Dan seperti yang kau lihat, aku sudah punya pacar. Zeva menunjuk Kenzo yang sedang memberikan tatapan tajam pada Mario. Apa orang-orang tahu kalau pacar nona keluarga Aguero adalah seorang kalangan rendahan? Tanya Mario. Aku tidak mengerti maksudmu dengan sebutan kalangan rendahan, ujar Zeva. Itu adalah sebutan untuk seseorang yang tidak berasal dari keluarga kelas atas, jawab Mario. Kalau pacarku adalah kalangan rendahan, apa ibuku adalah kalangan budak? Tanya Zeva. Mario terdiam. Dia langsung mengingat nyonya keluarga Aguero sebelumnya adalah wanita jalanan yang melakukan banyak pekerjaan kasar dan sering luntang-lantung di jalan. Kenapa tidak menjawab? Apa benar ibuku kalangan budak? Tanya Zeva. Rupanya aku telah salah bicara. Aku telah mengatakan hal bodoh. Tolong maafkan perkataanku, ucap Mario dengan lembut. Permintaan maaf yang begitu profesional dan terdengar tulus. Tidak masalah, aku memaafkanmu. Jika saja kau tidak membelikanku pizza hari ini, aku tidak akan menerima permintaan maafmu itu, balas Kenzo. Rupanya permintaan maaf bisa diterima dengan sepotong pizza. Mario kembali tersenyum. Sebaiknya kita tidak berbasa-basi lagi. Apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Zeva. Aku ingin mengajukan pertarungan dengan kekasihmu, jawab Mario. Sepertinya ada kesalahan di sini. Pacarku sibuk dalam beberapa hal, sehingga dia tidak akan bisa mengikuti pertarungan, balas Zeva. Apa benar itu alasannya? Tanya Mario. Tentu saja. Aku tidak menyangka. Ternyata pacar dari Nona Aguero begitu lemah. Perkataan Mario membuat Zeva tersinggung. Pacarku bukan orang yang lemah, balas Zeva. Dia tetap bicara dengan nada tenang. Mario sedang memancingnya. Pria ini ingin melihat bagaimana reaksinya saat ia marah. Kalau tidak lemah, kau pasti akan menyetujuinya. Kudengar Aguero tidak pernah menolak pertarungan, kecuali memberikan alasan yang sangat jelas, bicara Mario. Kalau begitu, kau harus menyerahkan surat tantangan tertulis pada ayahku, ucap Zeva. Sepertinya itu tidak perlu, karena aku akan menemui Tuan Aguero untuk mengatakan ini, jawab Mario. Kau memiliki keberanian yang bagus, tidak seperti ayah dan saudaramu, balas Zeva. Karena seperti inilah bagaimana Sandy seharusnya, memiliki keberanian yang kuat dan tidak takut pada apapun, ujar Mario. Keberanian yang kuat dan bukan pengecut adalah hal yang bagus. Namun kau harus tetap tahu di mana posisimu. Zeva tersenyum.
Tentu saja, aku akan mengingat posisiku dan aku akan segera mendapatkan posisi baru. Mario mengetuk-ngetukkan ujung jarinya di atas meja. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Aku tidak mau mengganggu sepasang kekasih yang sedang menikmati hari. Permisi. Mario memakai jasnya. Dia mengangguk dengan senyuman kecil sebelum ia pergi. Setidaknya dia menahan diri dan tidak ceroboh sekarang. Celetuk Zeva. Gadis itu melirik kekasihnya yang memakan pizza dengan lahap. Kukira kau tidak akan memakan pizza ini, ujar Zeva. Mana mungkin aku menolaknya. Lagi pula dia tidak akan memasukkan racun kan? Kenzo melahap potongan pizza kedua. Aku pikir kau tidak suka padanya dan tidak akan menyentuh pemberiannya. Zeva mengambil potongan kentang yang juga mereka pesan. Aku memang tidak menyukainya, tapi aku suka makanan. Kenzo menghabiskan potongan pizza kedua dalam waktu singkat. Bagaimana menurutmu? Apa papa akan menerima tantangan ini? Zeva menopang dagu dengan tangannya. Dia akan menerimanya, jawab Kenzo. Kenapa berpikir seperti itu? Tanya Zeva. Mungkin papa akan berpikir ini adalah kesempatan besar bagiku untuk lebih berkembang. Jika Mario Sandy memang orang yang kuat, aku harus berlatih lebih keras lagi, jawab Kenzo. Kau benar. Aku juga berpikir seperti itu. Zeva mengerti kenapa Mario bisa menemukan keberadaannya. Papa pasti sengaja membocorkan satu informasi tentangmu, ucap Zeva. Iya, bisa saja, tapi aku tidak masalah karena papa bilang dia akan bertanggung jawab atas keamananku, balas Kenzo. Kenzo? Iya. Kau baru saja menyebut ayahku papa kan? Tanya Zeva. Kenzo langsung terdiam. Semua itu keluar dari mulutnya begitu saja. Kau bahkan mengatakannya tanpa ada keraguan dan tidak ada kecanggungan. Papa pasti akan senang mendengarnya nanti, ucap Zeva. Benarkah? Kalau begitu, apakah papa akan mengajariku teknik baru? Tanya Kenzo. Bocah ini, kau kecanduan bertarung rupanya. Zeva menarik telinga Kenzo. Habisnya, aku benar-benar tidak sabar menjadi lebih kuat dari sekarang. Kenzo cemberut. Padahal kau tidak perlu terburu-buru, balas Zeva. Tentu saja aku harus terburu-buru. Papa bilang padaku saat kau dewasa nanti, banyak orang yang akan melihatmu dan suatu hari nanti aku akan debut sebagai kekasihmu di depan banyak orang. Aku tidak mau dicap sebagai calon menantu keluarga Aguero yang begitu buruk dan lembek. Jelas Kenzo membuat senyum di wajah Zeva muncul. Kalau begitu, kau harus banyak makan agar lebih kuat. Zeva menambahkan banyak makanan di piring Kenzo. Apa hubungannya dengan menjadi kuat? Kenzo menatap semua makanan itu. Jika kau memakan makanan kesukaanmu, kau akan jadi lebih semangat untuk melakukan sesuatu. Balas Zeva. Benar juga. Kenzo langsung menyantap makanan dengan bersemangat. Aku belum sempat menanyakan ini. Bagaimana latihanmu? Tanya Zeva. Sedikit sulit, karena tidak ada papa yang mengawasinya. Biasanya papa selalu meneriakanku, jadi aku bisa bersemangat, jawab Kenzo. Meneriaki seperti apa? Tanya Zeva. Jika Kenzo jadi semangat karena diteriaki, Zeva jago melakukannya. Apa hanya seperti ini kemampuanmu dan kau menginginkan putriku? Jika kau tidak bisa melakukannya dengan benar, lebih baik kau pergi saja. Putriku tidak membutuhkan laki-laki payah sepertimu. Lakukan dengan benar. Kenzo meniru kata-kata yang pernah Marcelo keluarkan untuknya. Apa dia selalu menyinggungku setiap kali melatihmu? Tanya Zeva. Dia terkejut dengan jawaban Kenzo. Iya, dia benar-benar tahu kelemahan dan semangatku, ujar Kenzo. Kalian para laki-laki benar-benar ya? Zeva tersenyum kecil. Tapi kau tetap mengatur waktu tidurmu kan? Bagaimana dengan waktu mengerjakan PR? Zeva ingin memastikan ini. Jangan khawatir, aku bisa mengatur waktuku dengan baik, jawab Kenzo. Baguslah, kalau begitu, apa aku boleh datang melihatmu berlatih? Aku akan memberimu semangat. Pertanyaan Zeva membuat Kenzo langsung terkejut. Kau ingin datang? Untuk apa kau melihatku latihan? Kenzo bertanya dengan nada yang cukup keras. Itu membuat para pengunjung lain di dekat mereka menoleh. Kenzo sontak menutup mulutnya.
Kenapa memangnya? Tanya Zeva. Aku terkejut, ujar Kenzo. Kau tidak menjawab pertanyaanku tadi. Tidak, kau tidak boleh datang, jawab Kenzo. Kenapa? Zeva mengerutkan dahinya. Itu, Kenzo mengalihkan pandangannya. Kenzo merasa sangat malu. Dia tidak ingin Zeva melihatnya saat dia berlatih. Dia takut Zeva malah membuatnya tidak fokus. Selain itu, Zeva sering menggodanya. Ditambah tatapan yang diberikan oleh Zeva akan membuat Kenzo gugup. Aku mengerti, tidak usah dijelaskan lagi, ujar Zeva. Maaf ya, ucap Kenzo. Tidak masalah, aku hanya tidak menyangka kau akan malu karena aku menontonmu. Sindir Zeva membuat wajah Kenzo memerah. Kenapa kau membuntutiku? Gio menoleh ke arah Maxim yang berjalan 5 meter di belakangnya. Kenapa? Kapan aku membuntutimu? Maxim memasang wajah polos. Hentikan itu, Maxim. Bukannya kau ada janji dengan salah satu gadismu? Tanya Gio. Aku sedang malas pacaran. Maxim melangkah mendekat. Benarkah? Gio tahu itu bukan alasan sebenarnya. Jessica sedikit gila, bisik Maxim. Jessica adalah mantan pacar Maxim. Remaja itu memutuskan hubungan mereka saat dia menjalankan misi. Kau tahu kan? Hanya beberapa orang saja yang tahu aku memiliki banyak pacar. Salah satunya tuh kau, bisik Maxim. Lalu apa hubungannya itu dengan mantan pacarmu? Apa dia tahu kau memiliki banyak pacar dan mengancammu? Tanya Gio. Tidak, dia tidak tahu. Dia hanya tahu aku banyak memiliki teman wanita dan dia sangat, maksudku, Maxim terlihat ragu-ragu. Wanita itu terobsesi padamu, begitu kan? Tanya Gio. Iya. Maxim mengangguk. Dia tidak menyangka Jessica akan jadi gila saat dengan cinta palsu yang dia berikan. Selama ini, semua gadis yang diputusi oleh Maxim hanya akan marah atau menamparnya. Maxim tidak pernah menemukan seseorang yang sangat terobsesi kepadanya. Apa ini karma? Dia terus saja menghubungiku dengan nomor baru. Aku tidak bisa mengganti nomorku karena aku malas menambah kontak lagi. Dia mengirimku pesan dan beberapa foto saat aku bicara dengan gadis-gadis yang berbeda. Bahkan, dia juga mengirim foto saat aku bersama Zeva dan bilang aku itu bajingan, ujar Maxim. Kau kan memang bajingan, balas Gio. Masalahnya, dia mulai mengancam akan menghabisiku, ungkap Maxim. Kau takut? Ya tidak sih, tapi dia sangat menyebalkan. Tadi saat di kantin, Jessica terus menatapku. Wanita itu terlihat menakutkan. Maxim merinding. Bagaimana bisa seorang psikopat merinding karena seorang wanita? Gio menghela nafas. Bodoh. Jangan salah ya. Wanita itu adalah makhluk paling menakutkan di dunia. Kau tidak pernah tahu kan bagaimana ibuku saat dia marah? Ayahku sampai dibuat berlutut, ujar Maxim. Kau berlebihan. Gio membalikkan badan. Dia kembali melanjutkan perjalanannya. Hei, aku tidak berlebihan. Dengarkan aku, Gio. Maxim menyusul Gio yang berjalan dengan cepat. Maxim tidak melihat ke depan. Dia terus mengoceh sambil menatap ke arah jalan raya. Pokoknya kau harus mendengarkan aku. Wanita adalah makhluk yang paling menyeramkan. Aduh, Maxim berhenti bicara dan melangkah. Begitu wajahnya menabrak rambut Gio. Kenapa kau berhenti? Tanya Maxim. Gio tidak menjawab. Remaja itu menatap lurus ke depan, ke arah seorang gadis yang berdiri di sana. Oh ya ampun. Maxim menelan ludah. Gadis itu tak lain adalah Vio, mantan pacar Gio yang selalu menghubungi Gio. Kenapa kau tidak membalas pesanku? Tanya Vio. Untuk apa aku menjawab pesanmu? Gio balik bertanya. Karena kita memiliki hubungan, jawab Vio. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Seingatku, kita tuh sudah putus, balas Gio. Itu tidak benar. Kita sama sekali belum putus. Vio tidak terima. Ini adalah kenyataannya. Kita benar-benar sudah putus, balas Gio. Yang menerima ini hanyalah dirimu. Aku tidak menerima keputusan ini. Kita hanya akan putus saat masing-masing dari kita tuh setuju. Artinya, kita belum putus, ujar Vio. Kau mendapatkan pengertian itu dari mana? Celetuk Maxim. Diamlah kau, playboy sialan.
Aku tidak bicara denganmu, bentak Vio. Gio, dia membentakku. Maxim langsung memeluk lengan Gio, lalu menyandarkan kepalanya di bahu remaja itu. Maxim sengaja membuat ekspresi mengejek, membuat Vio sangat marah. Dasar kau sialan. Vio berlari ke arah Maxim. Wanita itu membawa sebuah pisau di tangannya. Dia bersiap menusuk Maxim dengan itu, namun Gio berhasil menahan tangan Vio. Lepaskan aku, Gio, biar aku menghabisi bajingan ini, teriak Vio. Apa kau sudah gila? Kau menyiapkan pisau untuk menusuk siapa saja yang ada di dekatku. Begitu. Kau tidak waras, Vio, marah Gio. Tidak, itu tidak benar. Ini hanya salah paham. Aku sebenarnya... Vio bergetar. Sebenarnya apa? Semuanya sudah terbukti. Kau ingin membunuh seseorang. Jika kau tidak mau aku melaporkanmu ke polisi karena kasus percobaan penusukan, lebih baik kau jauh-jauh dariku. Gio mendorong Vio sehingga gadis itu terjatuh di trotoar. Gio bergegas pergi tanpa melihat Vio lagi. Sementara itu, Maxim melihat Vio yang menatapnya dengan sangat marah. Gadis itu pasti menyimpan dendam padanya sekarang. Ih, gadis gila. Maxim tertawa sebelum menyusul Gio. Itu tadi bagus sekali. Orang gila memang harus disingkirkan, ujar Maxim. Haruskah aku menyingkirkanmu juga? Tanya Gio. Tapi aku kan tidak gila, balas Maxim. Lihat, siapa yang bicara. Gio merasa malas, hehehe. Tapi kau mau kemana? Ini bukan jalan menuju rumahmu atau rumah orang tuamu. Maxim terheran. Warnet. Kita dapat banyak PR hari ini. Tapi aku ikut deh. Maxim tersenyum lebar. Dasar gila. Maxim tertawa. Remaja itu merangkul bahu sepupunya dengan erat. Saat sedang asik berjalan, seorang gadis berjalan dari arah berlawanan. Gadis itu berjalan melewati mereka. Namun, Maxim merasa aneh. Maxim berhenti. Dia menoleh ke arah gadis yang nampak menundukkan kepala dengan penampilan cupu tersebut. Ada apa? Tanya Gio. Tidak ada apa-apa. Ayo, lanjutkan perjalanan kita. Maxim kembali melangkah. Siapa gadis itu ya? Rasanya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Batin Maxim, dan nampaknya itu adalah sesuatu yang penting. Apa ini yang kau sebut dengan kencan? Zafi menatap datar Lian yang duduk di hadapannya. Tentu saja, ini adalah kencan, dan kecilkan suaramu itu. Kau bisa mengganggu orang lain, ujar Lian dengan suara kecil. Zafi merasa tertipu. Tadi, Lian mengatakan bahwa mereka akan pergi berkencan. Karena itulah, Zafi sudah sangat bersemangat sedari tadi. Namun Zafi tidak pernah menebak kalau Lian akan mengajaknya ke perpustakaan. Zafi paling malas jika pergi ke tempat seperti ini. Zafi sangat benci belajar, bahkan untuk membaca buku. Kenapa kita kemari? Tanya Zafi. Untuk mengerjakan PR, ada beberapa jawaban yang tidak bisa ditemukan di buku pelajaran kita. Perpustakaan memiliki materi yang lengkap. Lian membalik halaman buku. Lalu kenapa repot-repot pergi ke perpustakaan? Padahal kau bisa mencari tahu jawabannya dengan internet, ujar Zafi. Sensasi saat kita mencari jawaban di buku dan di internet tuh berbeda, balas Lian. Tentu saja berbeda. Kalau mencari jawaban di internet, kita langsung mendapatkannya dalam beberapa detik. Lebih mudah dan lebih cepat. Perkataan Zafi tidak membuat Lian tersinggung. Gadis itu masih setia menulis jawaban di buku tugasnya. Apa kau mengabaikanku sekarang? Zafi menyentuh tangan Lian. Selesaikan PR-mu. Kalau kau bisa menyelesaikannya sebelum perpustakaan ini tutup, kita bisa jalan-jalan. Lian tersenyum. Kalau aku bisa menyelesaikannya lebih cepat darimu, bisakah kau memberikanku hadiah? Tanya Zafi. Iya, kenapa tidak? Lian mengangguk. Apa yang kau inginkan? Tanya Lian. Kau akan tahu nanti. Zafi mengambil penanya dengan semangat. Dia mulai mengerjakan PR. Tuan, saya sudah mengirim surat permintaan untuk bicara dengan Tuan Aguero, ujar Mona Lisa, asisten Mario. Kerja bagus, ujar Mario. Apa saya boleh tahu rencana Anda selanjutnya? Tanya Mona Lisa. Aku berencana membujuk Tuan Aguero untuk membiarkanku bertarung dengan Kenzo Marino.
Aku akan mengalahkan Kenzo, kemudian membujuk Tuan Aguero untuk memutuskan hubungan Zeva dengannya. Setelah itu, aku akan mendekati Zeva. Gadis itu pasti merasa terpuruk karena harus putus dengan kekasihnya. Aku akan mencoba menenangkannya dengan baik dan selalu mendukungnya. Aku akan mengirimi banyak pesan-pesan manis dan teleponan setiap malam. Aku akan mengirim kabar, menanyakan apakah dia sudah makan, bagaimana kondisinya, dan hal-hal lain yang biasa digunakan anak muda untuk PDKT. Ujar Mario. Setelah Zeva lulu, dia akan mengatakan pada ayahnya kalau kami berdua sedang saling menjalin hubungan. Setelah itu, aku akan meminta sedikit bantuan untuk memberontak kepada ayahku. Begitu menjadi kepala keluarga, aku berencana bertunangan dengan Zeva. Menunggu anak itu dewasa, kemudian menikahinya. Lalu suatu hari nanti aku akan menerima banyak kepercayaan dari Marcelo Aguero dan mendapatkan setengah dari kekuasaan keluarga itu. Sambung Mario. Tuan, maafkan saya. Kalimat Anda terdengar seperti dongeng, ujar Mona Lisa dengan nada dingin. Bagian mana yang terdengar seperti dongeng? Mario tersinggung. Semuanya. Apa? Mario terkejut. Nona Aguero tidak terlihat seperti seseorang yang mudah untuk didekati. Bahkan ketika dia terpuruk, mendapatkan kepercayaan dari Marcelo Aguero bukanlah hal yang mudah, apalagi mendapatkan setengah dari kekuasaan keluarga Aguero. Menurut saya, itu sangat tidak mungkin. Marcelo Aguero pasti membagikan kekuasaannya hanya kepada kedua anaknya. Setahu saya, keluarga Aguero memiliki peraturan yang tidak diperbolehkan menantu atau seseorang yang tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga tersebut memiliki kekuasaan, kecuali atas kehendak kepala keluarga, ujar Mona Lisa. Kau benar-benar merusak moodku. Mario menghela nafas. Dia sendiri tahu kalau apa yang dia katakan memang hal yang mustahil. Namun, apa salahnya mencoba? Seseorang tidak akan tahu apa yang terjadi sebelum mencobanya secara langsung. Satu lagi, saya ragu Anda akan memenangkan pertarungan tersebut, ujar Mona Lisa. Kau sedang meremehkanku. Lawanku hanya seorang anak bau kencur. Dia bukan apa-apa dibandingkan aku yang sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun. Aku bisa mengalahkannya hanya dengan beberapa pukulan. Kau harus hadir nanti dan saksikan sendiri semuanya. Kalau kata-katamu tuh salah, kau harus bersiap mengikuti peraturan baru yang telah kubuat. Mario menatap Mona Lisa dengan tajam. Peraturan apa, Tuan? Tanya Mona Lisa. Peraturan seorang sekretaris atau asisten pribadi tidak boleh banyak bacot di depan tuannya. Perkataan Mario tidak dibalas lagi oleh Mona Lisa. Wanita itu menatap Mario dengan kedua mata yang tidak memiliki emosi. Menang! Maxim berteriak penuh kebahagiaan setelah dia berhasil memenangkan pertarungan 1 lawan 1 dengan Gio. Hei, jangan berteriak di sini. Ini bukan tempat pribadimu, ujar salah satu pengunjung. Maafkan aku, ucap Maxim dengan cepat. Maxim melirik Gio yang terlihat kesal. Aduh Gio, apa sekarang kau murung karena aku berhasil mengalahkanmu? Maxim menyentuh pipi Gio dengan jarinya. Diam, aku memberimu kesempatan untuk menang. Gio menepis tangan Maxim. Kesempatan untuk menang apanya? Aku berhasil mengalahkanmu dengan kemampuanku sendiri. Bukan karena keberuntungan, kau itu noob. Maxim menunjukkan ibu jari yang dihadapkan ke bawah. Kau jadi sombong hanya karena satu pertandingan. Mau mencobanya lagi? Tanya Gio. Boleh, siapapun yang menang akan memberikan hotdog, oke? Maxim memasang headset di telinganya. Mereka memulai ronde berikutnya, namun Maxim menyesali tantangan itu karena Gio berhasil mengalahkannya selama sisa pertandingan mereka. Curang, Maxim cemberut. Apa sekarang kau akan menyebutku menang karena keberuntungan? Tanya Gio. Iya, kau menang karena keberuntungan. Aku juga sengaja mengalah, jawab Maxim. Bocah bodoh. Gio menendang bokong Maxim. Aduh. Maxim mengusap bokongnya dengan wajah cemberut. Mereka keluar dari warnet. Ini sudah pukul 7 malam. Waktu berlalu sangat cepat. Aku belum buat PR lagi. Gio, aku nyontek PR-mu besok ya, minta Maxim. Kalaupun aku menolak, memangnya kau tidak akan menyontek. Gio melangkah mendahului Maxim. Aku tetap akan menyontek sih. Maxim tertawa.
Mereka berhenti di salah satu kios hotdog. Tolong 5 porsi hotdog spesial, pesan Gio. Kenapa kau membeli banyak sekali? Aku hanya akan makan satu, tanya Maxim. Ini semua untukku, jawab Gio. Sialan kau, umpat Maxim. Kemudian remaja itu memesan satu hotdog untuk dirinya sendiri. Mereka berdiri sembari menunggu hotdog dibuat karena tidak ada tempat untuk duduk di sekitar sana. Permisi tuan, tolong satu hotdognya. Seorang gadis memesan hotdog di sebelah Maxim. Remaja itu sontak menoleh ke arah sang gadis. Nah, Maxim menatapnya dengan lekat. Gadis berkacamata yang terlihat sangat cupu tersebut sebenarnya tidak begitu menarik perhatian, namun entah kenapa Maxim merasa familiar dengannya. Gadis ini hanya memesan satu. Bisakah kalian memberikannya lebih dulu? Tanya pedagang hotdog pada Gio dan Maxim. Tidak, Bo. Tentu saja boleh. Maxim memotong perkataan Gio, membuat Gio langsung memberinya tatapan tajam yang seakan bisa mengeluarkan laser. Tidak masalah, aku bisa mengantri. Kan kalian datang duluan, ujar gadis. Itu tidak apa-apa, kami memesan banyak kok. Kau duluan aja, jawab Maxim dengan ramah. Baiklah, terima kasih banyak. Gadis itu menerima hotdog pertama. Dia merogoh tas untuk mencari dompet, namun dia tidak bisa menemukan dompetnya. Aduh, di mana dompetku? Dia panik. Tuan, biar aku yang bayar hotdog untuk gadis ini, ujar Maxim. Apa? Tidak perlu, gadis itu bicara. Tidak usah khawatir, ini hari ulang tahunku, bohong Maxim. Kalau begitu terima kasih banyak dan selamat ulang tahun, ucapnya. Terima kasih kembali. Sebentar, apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Maxim. Tidak, gadis itu menjawab dengan cepat kemudian ia pergi. Apa-apaan itu? Zafi terkejut karena gadis itu berubah dengan cepat. Awalnya terdengar ramah, kemudian dia sangat ketus dan dingin. Akhirnya ada seorang gadis waras yang menolakmu, sindir Gio. Iya, kau benar. Aku tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya oleh gadis asing. Maxim menatap punggung gadis itu yang semakin menjauh. Atau dia bukan gadis asing? Maxim yakin kalau mereka pernah bertemu sebelumnya. Aku kenyang. Lian mengelus perutnya yang kekenyangan. Wah, Zafi, aku tidak menyangka kau bisa membuat sesuatu seenak ini. Kukira perkataanmu soal bisa memasak hanyalah omong kosong. Lian bercanda. Tentu saja dia pernah memakan masakan Zafi sebelumnya. Anak itu memang pandai memasak, makanya Zeva sering meminta Zafi yang membuat makanan untuk mereka. Namun kerap kali Zafi menolak dengan alasan malas. Zafi mendekat, remaja itu membawa sebuah puding di tangannya. Dia meletakkan puding itu di depan Lian. Kau harus berhenti meremehkanku, ujar Zafi. Aku memujimu tahu, Lian cemberut. Aku akan mencucinya untukmu. Zafi mengambil piring Lian yang sudah kosong kemudian dia kembali ke dapur. Sebenarnya aku tidak enak, tapi dia tidak akan membiarkanku melakukannya. Lian menyantap puding sebagai hidangan penutup sembari menatap punggung Zafi. Remaja itu tengah mencuci piring dan peralatan memasak di wastafel. Biasanya kalau kami makan bersama dia tidak akan mau mencuci piring. Dia jadi banyak berubah setelah kami pacaran. Jadi lebih banyak bersikap romantis. Tapi ini wajar sih. Yang tidak wajar itu bersikap romantis tapi tetap sebagai teman. Batin Lian. Oh ya, apa yang kau inginkan? Lian menatap Zafi. Remaja itu sudah selesai mencuci piring. Dia duduk kembali di tempatnya tadi. Zafi berhasil menyelesaikan PR-nya lebih dulu daripada Lian. Tentu saja setelah mengebut dan membuat otaknya terasa panas. Apa aku boleh meminta apapun? Tanya Zafi. Bagaimana aku menjawabnya ya? Lian berpikir sejenak. Aku tidak mungkin memberikan apapun padamu. Tapi aku akan memberikannya kalau aku bisa melakukannya. Coba, katakan aja. Pinta Lian. Namun remaja itu malah diam dengan mulut tersenyum kecil. Zafi, jangan diam aja dan katakan apa maumu, ujar Lian. Aku sedikit malu untuk mengatakannya. Wajah Zafi memerah. Dia menundukkan kepala sambil menopang dagu dengan tangan kanannya. Apa sih?
Kalau kau tidak segera mengatakannya, aku akan mengusirmu dari apartemenku. Kesalian. Aku mau ciuman. Lirik Zafi dengan wajah merah padam. Apa kau bilang? Lian sudah mendengarnya, namun dia ingin memastikan pendengarannya. Ciuman. Oh, ciuman. Baiklah. Jawab Lian. Baiklah. Zafi terkejut dengan jawaban Lian. Iya, baiklah. Kita kan pacaran. Wajar dong kalau kita ciuman. Lian bicara dengan wajah yang sangat polos. Mbak, bagaimana bisa kau mengatakannya dengan wajah sepolos itu? Zafi mengusap wajahnya. Dia merasa sangat malu dan kepanasan. Mau tidak? Jangan malu-malu begitu. Lian tertawa. Ya maulah. Sini. Lian menyuruh Zafi mendekat. Remaja itu masih diam di tempatnya. Dasar. Lian berdiri. Dia mendekati Zafi. Lian mendorong meja makan agar dia bisa duduk di pangkuan Zafi dengan baik. Melihat apa yang Lian lakukan, Zafi sangat terkejut. Kau gila ya? Wajah Zafi terasa kaku dan panas. Diam deh. Lian menarik dagu Zafi. Tanpa mengatakan apa-apa, dia langsung menempelkan bibir mereka. Melihat Lian melakukan itu, Zafi terdiam. Kedua matanya yang masih terbuka dapat melihat wajah Lian yang begitu dekat. Gadis itu memejamkan kedua mata di hadapannya. Wajah Lian terlihat sangat cantik. Dada Zafi berdetak lebih kencang. Tubuhnya memanas. Dia tidak bisa menahan kedua matanya untuk terbuka lagi. Tiba-tiba, Lian menggerakkan bibirnya, melumat bibir Zafi dengan pelan dan lembut. Zafi sontak menorok Lian dan melepaskan kecupan mereka. Ada apa? Tanya Lian. Dia menatap Zafi dengan lekat, sementara remaja itu menatap Lian dengan wajah terkejut. Apa yang kau lakukan barusan? Zafi berkata terbata-bata. Bukannya kau mau minta ciuman? Tanya Lian. Iya, memang. Tapi kenapa kau menggerakkan bibirmu seperti itu? Zafi sedikit berteriak. Kalau hanya menempel saja itu namanya kecupan. Ciuman itu ketika kau memainkan lidahku. Lian mengeluarkan lidahnya, masih dengan wajah polos. Kau? Zafi sangat terkejut. Dia tidak menyangka Lian yang merupakan sosok paling lemah di antara mereka memiliki sisi seperti ini. Kenapa? Kau malu atau kau tidak menyangka aku bisa seperti ini? Lian tersenyum nakal. Siapa yang mengajarimu bersikap seperti itu? Tanya Zafi. Itu ibuku. Dia bilang, sebagai wanita, kita harus menghadapi laki-laki pemalu dengan baik. Jawab Lian. Memangnya aku laki-laki pemalu? Zafi terkejut. Iya, kau malu-malu saat minta ciuman. Lian mengangguk. Sialan. Zafi memalingkan pandangannya. Padahal kau tidak perlu malu-malu kalau ada di dekatku. Lian menarik dagu Zafi, dia kembali mengecup bibir kekasihnya dalam waktu singkat. Zafi, kita ini kekasih. Kau tidak boleh malu-malu saat di dekatku. Lian mengalungkan kedua tangannya di leher Zafi. Bisakah aku meminta kecupan sekali lagi? Minta Zafi. Lain kali, kau tidak perlu meminta. Kau harus melakukannya langsung. Lian kembali mengecup bibir Zafi. Selesai. Zeva meletakkan pena setelah dia menyelesaikan PR. Kenzo sedang apa ya? Zeva mengambil ponsel, dia memeriksa pesan masuk dari Kenzo. Rupanya dia sudah tidur. Ujar Zeva setelah membaca pesan Kenzo. Kekasihnya itu bilang dia akan tidur lebih awal agar bisa bangun pagi-pagi sekali untuk latihan. Pasti sulit tidur lebih awal, geram Zeva. Dia sudah bekerja keras untuk dirinya dan untukku juga. Masa aku tidak memberinya hadiah? Zeva mencoba memikirkan sesuatu yang bisa dia berikan kepada Kenzo. Iya, mungkin itu hal yang tepat. Zeva tersenyum saat dia menemukan sesuatu yang tepat untuk diberikannya kepada Kenzo. Tunggu dulu, apa bocah itu belum kembali? Baru saja Zeva berkata seperti itu, sebuah pesan masuk dari Zafi. Saudarinya bilang kalau dia akan menginap di apartemen Lian. Zeva menekan tombol telepon. Halo? Saudaraku sayang, rupanya kau cukup nakal ya, goda Zeva. Diam deh kau, lebih parah menginap di rumah Kenzo. Padahal saat itu kalian belum ada hubungan apa-apa. Sindir Zafi, aku kan memang anak nakal. Zeva membela diri. Halah, cibir Zafi. Pokoknya aku akan menginap hari ini. Aku dan Lian akan langsung ke sekolah besok, jelas Zafi.
Bagaimana dengan pakaian ganti? Tanya Zeva. Ada pakaian Kak Nil di sini, aku akan memakainya. Zafi menyebut kakak laki-laki Lian yang saat ini masih berada di luar negeri. Ya udah, tapi ingat, jangan macam-macam pada Lian. Awas saja, kalau kau coba menyerangnya, kau akan tahu apa akibatnya. Kalau memaksanya melakukan hal-hal aneh, ancam Zeva. Memaksa apanya? Yang ada, dia yang berbuat sesuatu padaku, balas Zafi. Apa katamu? Tidak ada apa-apa, sudah ya, dah. Zafi mematikan telepon. Aku tidak perlu khawatir kan? Zafi dan Lian sudah besar. Mereka pasti tahu apa yang harus dilakukan dan batasannya, gemam Zeva. Tunggu dulu. Zeva merasa pahit di lidahnya. Sepertinya aku akan datang bulan. Setiap kali dia akan datang bulan, Zeva merasakan lidahnya jadi pahit dan ingin makan manis-manis. Aku ingin es krim. Zeva keluar dari rumah untuk membeli es krim. Namun, Zeva merasa kesal karena toserba yang ada di dekat rumah sudah tutup. Biasanya mereka buka sampai jam 11 malam, gumam Zeva. Dia melanjutkan perjalanannya menuju toserba lain. Perjalanannya tuh cukup jauh, sekitar 500 meter dari sana. Tidak apa deh, sekalian jalan-jalan. Zeva menyusuri jalanan yang sangat sepi. Hanya terdengar suara-suara khas malam hari. Kenapa di saat seperti ini aku malah memikirkan film hantu yang kutonton saat itu? Pikir Zeva. Sebenarnya Zeva tidak begitu percaya pada hantu. Tapi kalau memikirkannya lagi dia jadi merinding. Rupanya aku juga bisa takut pada hantu. Zeva menertawai dirinya sendiri. Zeva tiba di Toserba. Di depan Toserba, Zeva melihat 3 orang pria tengah minum-minum. Terdapat beberapa botol minuman keras yang telah kosong berserakan di sana. Melihat dari ekspresi mereka yang nampak marah dan kesal, Zeva menebak-nebak apa yang terjadi. Sepertinya mereka korban PHK, pikir Zeva. Dia memasuki Toserba dan mengambil sebuah es krim rasa vanila. Zeva juga mengambil beberapa snack dan mie instan. Kudengar ini mie instan yang paling enak di dunia. Zeva memandang mie instan yang berasal dari Indonesia. Dia memasukkan beberapa buah ke dalam keranjang. Zeva juga mengambil sosis, beku, dan telur. Besok pagi Zeva berencana membuatkan bekal untuk Kenzo. Aku memang tidak begitu pandai memasak, tapi dia akan memakannya kan? Setelah membeli banyak hal, Zeva membayar. Aku menghabiskan cukup banyak uang hari ini. Zeva keluar dari Toserba membawa 2 kantong plastik penuh makanan. Zeva bisa merasakan tatapan dari 3 pria yang mabuk di depan Toserba. Mereka hanya menatap Zeva dengan lekat, membuat Zeva merasa tak nyaman. Apa-apaan sih mereka itu? Terang-terangan sekali menatapku. Zeva mengabaikan mereka. Dia melangkah untuk kembali ke rumahnya. Namun baru setengah perjalanan, Zeva mulai merasa kesal. Zeva sadar dia diikuti ketiga pria tadi. Apa mereka akan terus mengikutinya sampai di rumah? Zeva berhenti melangkah. Dia menoleh ke belakang. Ketiganya masih berjalan sempoyongan. Mereka berhenti tepat di hadapan Zeva. Nak, kau terlihat kesulitan membawa belanjaanmu. Bagaimana jika kami membantumu? Kau hanya harus menunjukkan di mana rumahmu, ujar salah satunya. Aku tidak perlu bantuan kalian. Tolong berhentilah mengikutiku, pinta Zeva. Apa katamu? Mengikuti. Sejak kapan kami mengikutimu? Kau jadi sombong hanya karena kau cantik, hah? Memang, orang-orang cantik itu menyebalkan. Mereka menggoda orang-orang untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Rupanya ketiga pria ini di PHK karena digantikan oleh 3 wanita penggoda. Tolong jangan samakan semua wanita. Terima kasih. Zeva berbalik badan, namun ketika dia hendak melangkah, salah satu dari mereka mencengkram tangannya. Mau pergi kemana kau? Kami harus memberi pelajaran pada jalang cantik yang bodoh. Mereka tertawa. Bajingan. Zeva menghantam wajah yang mencengkram tangannya. Pria itu langsung terjatuh dan pingsan. Melihat kawan mereka seperti itu, mereka balik untuk kabur. Tapi mereka tidak sempat kabur karena seseorang muncul di belakang mereka. Sosok itu kemudian mencengkram leher mereka dengan kuat dan mencekiknya. Lepaskan kami. Kenzo melirik Zeva yang menatapnya dengan senyuman kecil. Lepaskan mereka, ujar Zeva. Membuat Kenzo langsung melepaskan mereka.
Keduanya langsung berlari meninggalkan teman mereka yang pingsan. Kau baik-baik saja? Tanya Kenzo. Iya, dan kenapa kau ada di sini? Kau bilang kau akan tidur lebih awal? Tanya Zeva. Aku tidak bisa tidur. Mataku malah sakit karena aku memaksa mereka untuk terlelap. Makanya aku lari keliling agar aku lelah. Kalau kita berolahraga, biasanya kita mengantuk kan? Jawab Kenzo. Tepat sekali. Zeva mengangguk. Lalu kenapa kau keluar dengan pakaian seperti ini? Malam tuh sangat dingin. Kenzo menatap Zeva yang memakai atasan tanpa lengan dan celana pendek. Awalnya aku ingin mampir di Toserba yang ada di dekat rumahku. Aku malas memakai jaket karena itu dekat. Aku tidak tahu kalau tempat itu tutup. Aku malas kembali ke rumah, makanya aku langsung aja melanjutkan perjalananku. Jawab Zeva. Kenzo melepas jaket yang ia pakai. Dia memakaikan jaket tersebut kepada Zeva. Kenzo juga mengambil 2 kantong plastik yang dibawa oleh Zeva. Melihat perlakuan Kenzo, Zeva tidak bisa menahan senyumannya. Ayo kita kembali ke rumahmu, ujar Kenzo. Mereka mulai melangkah. Kenapa kau membeli banyak hal? Tanya Kenzo. Aku ingin membuatkanmu bekal besok, tapi aku bingung mau buat apa. Makanya aku beli semua sekalian, jawab Zeva. Oh ya? Kenzo tersenyum. Apa kau hanya akan membuatkanku bekal? Bagaimana dengan sarapan? Kenzo memberikan kode. Kalau kau ingin membuatkan sarapan, kau harus datang pagi-pagi sekali, balas Zeva. Sulit bagiku datang pagi-pagi sekali, kecuali kalau aku menginap, ucap Kenzo. Zeva tertawa kecil, dia tahu itu hanya alasan Kenzo agar bisa menginap. Padahal Kenzo tetap harus bangun pagi-pagi sekali untuk berlatih. Apalagi tempat latihan Kenzo ada di dekat rumah anak itu. Kenzo harus bergerak lebih jauh kalau dia menginap, namun Zeva tidak mungkin menolaknya. Baiklah, kau bisa menginap, lagi pula Zafi tidak ada di rumah, ujar Zeva. Memangnya kemana Zafi? Tanya Kenzo. Dia menginap di rumah pacarnya, jawab Zeva. Artinya hanya kita berdua kan? Wajah Kenzo langsung memerah. Hei, apa yang terjadi padamu? Kita kan sudah sering berduaan. Apa kau jadi malu sekarang? Zeva menggoda Kenzo. Ini berbeda sekarang. Kita akan ada di rumahmu dan hanya berdua saja, balas Kenzo. Lalu, tidak akan terjadi apa-apa kok. Perkataan Zeva membuat Kenzo semakin malu. Kau benar-benar berpikiran macam-macamnya? Zeva tertawa. Tolong diam. Kenzo tidak tahu lagi harus menjawab seperti apa. Tubuhnya sudah tenggelam di rawa rasa malu. Selamat pagi Tuan Aguero. Mario menatap Marcelo yang berjalan mendekatinya. Saat ini, dia sedang berada di mansion Aguero untuk bertemu dengan Marcelo. Kau datang 1 jam lebih cepat daripada perjanjian kita, ujar Marcelo. Saya minta maaf, saya tidak sabar bertemu dengan Anda, jawab Mario. Sekarang dia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun di depanku. Rupanya dia mencoba tidak terlihat mencolok di depan ayahnya. Roy mungkin tidak sadar kalau putranya yang membuat Sandy sebesar ini sekarang. Batin Marcelo. Seperti yang sudah aku katakan dalam surat jawabanku, aku hanya memiliki sedikit waktu untuk bicara, ujar Marcelo. Kalau begitu, saya tidak akan menyita waktu terlalu banyak. Saya ingin menantang Kenzo Marino untuk bertarung secara resmi, ungkap Mario. Dari mana kau tahu soal Kenzo Marino? Tanya Marcelo. Saya yakin Anda telah mengetahui jawabannya, Tuan Aguero. Mario mencoba menjawab dengan tenang. Aku akan mengatakan satu hal padamu. Dia baru bergabung. Kau ingin menantang seseorang yang baru bergabung dengan Aguero? Tanya Marcelo. Karena anak itu. Anak itu? Marcelo menatap Mario dengan tajam. Jangan memanggilnya seperti itu. Dia adalah kekasih putriku. Panggil dia dengan benar, ujar Marcelo. Kali ini Mario dibuat tersentak. Dari tadi Mario sudah menyiapkan diri untuk menahan tekanan yang akan diberikan oleh Marcelo. Rupanya dia tetap tidak bisa melakukannya. Tolong maafkan saya, ucap Mario. Aku akan memaafkanmu kali ini. Kalau lain kali aku mendengarmu menyebut calon menantuku seperti itu, aku akan bicara dengan ayahmu, balas Marcelo. Apa Tuan Marino memang akan menjadi menantu Anda? Tanya Mario. Iya. Lalu kenapa Anda belum mengumumkannya secara resmi? Mario kembali menatap mata Marcelo walau dia merasakan tekanan yang kuat.
karena waktunya belum tepat. Karena itu, aku ingin kau menutup mulut, ujar Marcelo. Karena Tuan Marino adalah calon menantu keluarga Aguero, artinya beliau harus sanggup menghadapi apapun yang akan mendekatinya, termasuk pertarungan yang tidak terduga. Benar kan? Maaf kalau saya lancang, namun seorang menantu keluarga Aguero tidak boleh takut, hanya karena beliau merasa lebih lemah. Ujar Mario, kau tahu dari mana kalau menantuku lebih lemah daripada dirimu? Tanya Marcelo. Karena Anda mengatakan beliau baru bergabung, jawab Mario. Walau dia telah menyiapkan jawaban ini sedari tadi untuk terlihat kuat, suaranya tetap bergetar. Walau begitu, kau tidak boleh meremehkannya. Baiklah, aku akan menerima tantangan resmi ini. Perkataan Marcelo membuat Mario langsung tersenyum. Tapi aku tidak mau pertarungannya terbuka, sambung Marcelo. Pertarungan resmi adalah hal yang biasa dilakukan oleh para keluarga mafia. Biasanya, pertarungan resmi ini akan mengundang banyak kepala keluarga dan anggota keluarga mereka sebagai penonton. Namun, Marcelo menginginkan pertarungan tertutup. Artinya, pertarungan ini hanya boleh disaksikan oleh orang-orang tertentu dan bersikap tertutup, sehingga tidak ada orang luar yang mengetahui pertarungan ini. Mario tahu dia tidak dalam posisi untuk menolak. Jika dia menolaknya, maka Marcelo akan menolak pertarungan tersebut. Padahal Mario berniat mempermalukan Kenzo di depan banyak kepala keluarga, sehingga mereka tidak akan setuju dengan keberadaannya. Saya akan menerima apapun peraturannya, ujar Mario. Aku akan mengirim penjelasannya kepadamu nanti. Kuharap kau mau mendukungnya. Ucap Marcelo. Saya akan menunggu pemberitahuan dari Anda. Balas Marcelo. Aku harus pergi sekarang. Ada jadwal yang harus aku selesaikan. Ujar Marcelo. Baik Tuan Aguero, saya permisi. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu Anda. Mario berdiri, dia tersenyum dan mengangguk pelan sebelum ia pergi. Setelah kepergian Mario, Marcelo masih duduk di tempat itu. Violeta datang menghampirinya. Kudengar Mario Sandy datang. Ujar Violeta. Benar, dia meminta pertarungan dengan Kenzo. Ujar Marcelo. Biar ku tebak, kau setuju, iya kan? Tebak Violeta. Mana mungkin aku melewatkan kesempatan besar untuk membuat Kenzo menjadi lebih kuat. Marcelo tersenyum. Bagaimana kalau Kenzo kalah? Violeta duduk di sebelah Marcelo. Seorang murid dari Marcelo Aguero dan juga seorang jenius akan kalah. Kau yakin dengan itu? Marcelo merangkul pinggang istrinya. Dia berkembang sangat cepat. Hari terakhir saat aku melatihnya, dia sudah membuatku terkesan. Ujar Marcelo. Wah. Violeta tersenyum kecil. Dia tidak menyangka kata terkesan akan keluar dari mulut Marcelo. Artinya, Kenzo memang salah satu dari beberapa orang jenius di dunia. Walau begitu, Mario Sandy juga cukup kuat, ujar Violeta. Memang, karena itulah aku semakin menyetujuinya. Ini akan menjadi pertarungan yang menegangkan, bisik Marcelo. Kalau begitu, coba katakan padaku siapa saja yang akan hadir, tanya Violeta. Kita, anak-anak, 10 orang dari pihak Sandy, kecuali keluarga utama, dan para calon pasukan khusus dan Dominic, dia akan ngambek kalau aku tidak menyisakan satu kursi untuknya, jawab Marcelo. Kau akan mengajak anak-anak itu menonton pertarungan? Violeta tidak terkejut saat Marcelo menyebut para calon pasukan khusus. Aku mendidik mereka dengan keras akhir-akhir ini. Mereka perlu hiburan. Kenzo akan semakin bersemangat jika ada banyak orang yang mendukungnya, ungkap Marcelo. Bukannya ini sedikit tidak adil untuk Mario Sandy? Dia hanya membawa 10 orang di pihaknya, bahkan tanpa keluarganya, ujar Violeta. Istriku sayang, siapa pemilik tempat ini? Marcelo tersenyum. Tentu saja kau, suamiku. Benar sekali, tempatku, ya peraturanku. Marcelo menerima cubitan di pipinya setelah mengatakan hal itu. Bagaimana kau akan mengatakan ini pada Kenzo? Menelponnya atau mengirim pesan atau mungkin mengirim seseorang ke sana? Tanya Violeta. Tidak, aku sendiri yang akan datang dan memberitahunya. Aku ingin melihat bagaimana reaksi anak itu. Marcelo sangat tidak sabar. Aku harap akhir pekan cepat datang.